Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harifan Nurida. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal-soal luas dari mata kuliah hukum Islam. Baik, yang pertama, alasan akademik perlunya mempelajari hukum Islam. Secara akademik, hukum Islam atau Islamic law dipelajari bukan hanya sebagai ritual ketaatan, melainkan sebagai salah satu sistem hukum besar dunia, great legal system. Pertama, epistemologi hukum yang unik. Berbeda dengan hukum barat yang murni hasil rasionalitas manusia, hukum Islam menggabungkan wahyu, divine law, dengan ijtihad rasio. Mempelajari secara akademik memungkinkan kita memahami berbagai mana teks suci yang statis bisa berinteraksi dengan realitas sosial yang dinamis. Selanjutnya, legal pluralisme di Indonesia. Indonesia bukan negara teokrasis, namun hukumnya mengakui berbagai keagamaan. Secara akademik, mahasiswa wajib memahami hukum Islam karena ia merupakan living law yang menyatu dalam kesadaran hukum masyarakat. Tanpa memahaminya, seorang sarjana hukum akan buta terhadap realitas sosiologis bangsanya sendiri. Selanjutnya, kebutuhan pasar kerja global. Dengan bangkitnya ekonomi syariah dan industri halal di tingkat global, penguasaan terhadap aspek hukum Islam seperti hukum kontrak, syariah, atau akad memberikan keunggulan kompetitif bagi praktis hukum di level internasional. Yang kedua, hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Kedudukan hukum Islam di Indonesia sangat kuat dan bersifat konstitusional yang dapat dijelaskan melalui beberapa teori hukum. Pertama, teori ekstensi. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam ada dalam sistem hukum nasional karena diakui oleh negara. Pengakuannya bersifat formal, tertulis dalam UU dan material. Yang selanjutnya, konstitusionalitas. Landasan utama adalah pasal 29 UUD 1945 dengan kalimat negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Menurut para ahli hukum seperti Hazirin, bermakna bahwa negara tidak boleh memperlakukan hukum yang bertentangan dengan
kaidah ketuhanan. Selanjutnya, transformasi dari etika ke hukum positif. Hukum Islam di Indonesia telah mengalami positifasis hukum, artinya aturan agama yang tadinya bersifat sukarela kini menjadi aturan negara yang memaksa melalui undang-undang seperti UU Perkawinan, UU Perbankan Syariah, dan UU Pengelolaan Zakat. Yang selanjutnya, pola pembelaguan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Negara menggunakan 3 pola utama dalam memperlakukan hukum Islam agar selaras dengan bingkai NKRI. Yang pertama, pola persuasif atau normatif, memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah dan muamalah secara mandiri tanpa campur tangan birokrasi, namun tetap dilindungi hak-haknya oleh negara. Yang selanjutnya, pola formal atau yuridis. Negara mengangkat kaidah Islam menjadi undang-undang nasional yang berlaku bagi penganutnya. Contoh, komplikasi hukum Islam yang menjadi pedoman hakim di pengadilan agama. Di sini negara hadir untuk memastikan adanya kepastian hukum. Dan yang ketiga, pola institusional. Negara mendirikan lembaga resmi untuk mengelola aspek hukum Islam seperti pengadilan agama untuk mengadil sengketa keluarga dan ekonomi syariah, serta KUA sebagai pintu gerbang administrasi hukum keluarga. Yang keempat, contoh konkret maksud syariah melindungi harta dan keturunan. Maksud syariah adalah tujuan-tujuan luhur ditetapkannya hukum. Pertama, Hafiz al-Nasl, perlindungan keturunan. Islam mewajibkan pernikahan yang sah dan mencatatkan nasab secara jelas. Contoh, adanya aturan masa iddah bagi wanita setelah bercerai. Secara medis dan hukum, ini memastikan tidak ada pencampuran benih nasab sehingga hak anak terhadap waris dan wali di masa depan dapat terlindungi secara absolut. Selanjutnya, Hafiz al-Mal, perlindungan harta. Islam sangat menjunjung tinggi hak milik. Contohnya adalah kewajiban mencatat transaksi hutang piutang, atau bisa kita sebut kitab. Selain itu, sistem zakat dan larangan memonopoli harta bertujuan agar kekayaan tidak hanya berputar di tangan orang kaya saja, melainkan memberikan proteksi ekonomi bagi masyarakat miskin melalui redistribusi aset yang adil. Dan selanjutnya,
urgensi ijmal dan kias dalam sumber hukum. Al-Quran dan hadis adalah sumber primer yang teksnya terbatas, sementara masalah manusia terus berkembang, itu tak terbatas, qahir muntanahi. Pertama, ijma, konsensus ulama menjadi solusi ketika muncul masalah baru pasca wafatnya Rasulullah yang tidak ditemukan jawaban eksplinitasnya dalam teks. Ijma memberikan kekuatan hukum kolektif sehingga umat tidak bingung menghadapi perbedaan tafsir individu. Selanjutnya, kias atau analogi merupakan metode penalaran hukum yang sangat logis. Contoh, Al-Quran melarang khamar karena memabukkan. Melalui kias, kita bisa menetapkan hukum khamar pada hukum narkoba atau psikotoprika modern karena memiliki ilat sebab hukum yang sama, yaitu merusak akal sehat. Tanpa kias, hukum Islam akan dianggap tertinggal dan tidak mampu menjawab tantangan zaman medis dan teknologi. Selanjutnya, wali nikah dan status anak di luar nikah. Ini adalah area di mana hukum Islam menunjukkan ketegasannya dalam menjaga kesucian akad. Yang pertama, hierarki wali. Urutannya sangat tertib. Yang pertama, dari ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Hal ini bertujuan agar pernikahan perempuan tersebut didukung oleh perlindungan keluarga intinya secara bertanggung jawab. Selanjutnya, problematika anak di luar nikah. Berdasarkan kaidah fikih, anak yang lahir di luar pernikahan sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka ayah biologis tersebut tidak sah menjadi wali nikah anak tersebut. Jika ia memaksakan diri, pernikahan tersebut batal demi hukum agama. Selanjutnya, peran negara. Sebagai solusi kemanusiaan, negara menyediakan wali hakim. Wali hakim bertindak mewakili negara untuk memastikan perempuan tersebut tetap bisa menikah secara sah tanpa melanggar kaidah nasab. Dan selanjutnya, perbedaan waris, wakaf, wasiat, dan hibah. Pertama, hibah, pemberian sukarela saat hidup. Tujuannya adalah mempererat tali kasih, sifatnya bebas. Namun, orang tua harus tetap mengedepankan prinsip keadilan agar tidak memicu
kecemburuan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Dan selanjutnya wasiat. Wasiat berlaku setelah kematian. Uniknya ini, wasiat dibatasi maksimal sepertiga harta. Hal ini dilakukan agar kepentingan ahli waris yang ditinggalkan tetap terjamin dan tidak jatuh miskin karena harta dihabiskan untuk orang lain melalui wasiat. Selanjutnya waris. Pemindahan harta yang terjadi secara otomatis demi hukum saat seorang meninggal dunia. Pembagiannya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran untuk mencegah sengketa keluarga. Dan selanjutnya wakaf. Wakaf adalah pemberian aset untuk kepentingan umum secara abadi. Pahala wakaf mengalir terus selamanya. Asetnya bermanfaat. Prinsipnya pokoknya ditahan, manfaatnya disedekahkan. Seperti contoh, kita mewakafkan tanah dan tanah tersebut dibuat untuk membangun masjid. Nah, dari tersebut pahala-pahala akan mengalir kepada sang pewakaf tanah tersebut karena mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid. Dan selanjutnya hak 2/3 harta bagi anak perempuan. Dalam sistem hukum waris Islam, perempuan bisa mendapatkan porsi yang sangat besar. Anak perempuan lebih dari satu orang berhak mendapatkan 2/3 bagian harta jika yang pertama, pewaris tidak memiliki anak laki-laki lagi. Di antara anak-anaknya cuma memiliki anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki. Dan yang kedua, tidak adanya saudara laki-laki pewaris yang menarik mereka ke posisi ashabah atau sisa. Hal ini membuktikan bahwa Islam memberikan jaminan finansial yang signifikan bagi anak perempuan ketika mereka kehilangan sosok ayah sebagai pencari nafkah, terutama jika tidak ada saudara laki-laki yang mendampingi mereka. Selanjutnya, sengketa tanah wakaf dan solusi hukumnya. Sengketa wakaf sering terjadi karena pola wakaf tradisional yang hanya berdasarkan kepercayaan lisan tanpa surat bukti yang secara sah. Pertama, penyebab gugatan. Seringkali karena nilai tanah yang melonjak tinggi di masa depan, ahli waris
akan tergoda untuk menarik kembali tanah tersebut dengan dalih hukum bahwa tanah itu masih milik keluarga karena tidak ada sertifikatnya. Dan kedua, solusi yuridis sesuai dengan UU nomor 41 tahun 2004. Setiap wakaf wajib dicatat dalam akta iqrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta iqrar wakaf. Ini adalah langkah krusial untuk memberikan kekuatan pembuktian hukum agar wakaf tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun di masa depan. Selanjutnya, jenis-jenis jual beli yang dilarang. Jenis-jenis jual beli yang dilarang, Islam sangat menekankan kejujuran dalam perniagaan atau dagang pedagang. Yang pertama, uhar. Segala bentuk ketidakpastian, misalnya menjual ikan yang masih di laut atau burung udara, dilarang karena berpotensi merugikan pembeli jika barang tidak didapatkan. Karena penjelasan tersebut kan tidak memiliki kepastian, seperti ikan yang masih di laut, kita tidak tahu bentuk ikannya, jenis ikannya, berapa banyak yang kita dapat, karena tidak pasti, karena ikan tersebut masih di dalam laut. Nah, itu gohar dilarang dalam jual beli dalam hukum Islam. Selanjutnya, masir. Masir adalah spekulasi atau untung-untungan yang bersifat judi. Nah, dalam hukum Islam, judi sudah tentu dilarang. Apalagi jenis jual beli yang memiliki prinsip seperti judi atau untung-untungan, itu sudah pasti dilarang oleh hukum Islam, karena hukumnya haram. Dan selanjutnya, riba, pengambilan tambahan dalam hutang piutang tanpa adanya transaksi barang atau jasa yang nyata. Dan selanjutnya, tadlis, manipulasi informasi. Misal, penjual tahu mobilnya rusak mesin tapi dikatakan masih bagus, seperti penjual membohongi pembeli bahwa barang ini masih bagus, layak dipakai, dan harganya tinggi apabila dijual. Terus kenyataannya saat membeli barang tersebut tidak sesuai dengan penjelasan dari sang penjual, dan itu akan sangat merugikan pihak pembeli karena tidak pasti, tidak sesuai apa yang disebutkan. Dan selanjutnya, bai najasi, menciptakan permintaan palsu menggunakan orang bayaran untuk menawar agar pembeli asli terpancing membeli dengan harga sangat tinggi. Nah, ini sangat
dilarang dalam hukum Islam karena melakukan dengan permintaan palsu atau menggunakan orang bayaran untuk menawar, seperti pembeli memiliki teman dan temannya disuruh pergi untuk menawar barang tersebut. Nah, selanjutnya mekanisme keuntungan bank syariah. Karena bunga dilarang, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang lebih manusiawi. Yang pertama, sistem bagi hasil nisbah. Bank dan nasabah berbagi keuntungan berdasarkan laba hasil usaha, bukan dari persentase uang yang dipinjamkan. Ini menciptakan keadilan di mana risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara proporsional. Jadi ini saling menguntungkan. Apabila rugi ya saling merugikan pihak satu dan pihak lainnya. Selanjutnya, jual beli murah bahah. Bank bertindak sebagai pembeli barang yang diinginkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Ini adalah keuntungan yang halal karena adanya proses pertukaran barang, bukan sekedar uang melahirkan uang. Selanjutnya, ciri utama gadai dan asuransi syariah. Gadai syariah atau GHAN tidak mengenal bunga pinjaman. Keuntungan lembaga gadai berasal dari biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang atau sewa tempat. Motif utamanya adalah solusi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa terjadinya riba. Di sini kita sudah tahu bahwa riba itu dilarang, dan gadai syariah atau GHAN ini mengambil subjek lain agar tidak terjadinya riba. Dan selanjutnya, asuransi syariah atau takaful. Berbeda dengan asuransi konvensional yang bersifat jual beli risiko, asuransi syariah bersifat saling melindungi. Jadi misal ada pihak pihak asuransi akan melindungi bila terjadi sesuatu, jadi tidak saling merugikan. Selanjutnya, peserta menyetorkan dana tabarruk hibah ke dalam satu wadah.
Jika ada peserta yang terkena musibah, ia dibantu menggunakan dana bersama tersebut. Jadi saling nolong-menolong. Perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai pengelola yang mendapatkan upah jasa ujrah, bukan pemilik dana asuransi tersebut. Baik, sekian video yang dapat saya buat, penjelasan dan jawaban-jawaban yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas. Saya Syarif Weda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.